TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali kali ini saya Dwi Asih dapat menjumpai Anda dalam Suara Desa. Kini Suara Desa hadir dari desa ke desa untuk menyuarakan setiap harapan, inspirasi, dan aspirasi masyarakat desa hingga ke pelosok negeri. Kali ini saya berada di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kini kita akan menuju ke sebuah desa dengan penghasil nanas madu yang luar biasa lezatnya. Nah, untuk menyaksikan langsung hamparan perkebunan nanas madu dan juga berjumpa langsung dengan para petani nanas madu yang ada di Indragiri Hulu, kita akan menyeberangi Sungai Indragiri untuk sampai ke Desa Sukajadi yang merupakan salah satu desa dengan penghasil nanas madu di Indragiri Hulu. Ikuti kita yuk! Indonesia merupakan negara agraris. Hal ini ditandai dengan mayoritas masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Di Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Desa Sukajadi, Kecamatan Kuala Cenaku, kehidupan masyarakatnya adalah bertani. Di desa ini, lahan gambut terbentang luas yang dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam buah nanas. Untuk menuju ke Kecamatan Kuala Cenaku, kita harus menyeberangi Sungai Indragiri. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan naik sepeda motor sekitar 20 menit lamanya. Halo Pak. Halo. Saya mau ke perkebunan nanas yang ada di daerah sini. Bisa tolong antarkan saya? Bisa, Oke. bisa, siap, kami siap antar. Ayo kita berangkat Pak. Ke sana ya Pak ya? Ya. Akses jalan yang masih tanah membuat kita harus ekstra hati-hati, apalagi jika musim hujan datang. Maka jalan akan sangat sulit untuk dilalui. Tapi semua itu terbayarkan dengan suguhan pemandangan kebun nanas yang membentang indah di kiri dan kanan jalan. Nanas bukan sekedar buah dengan rasa manis yang menyegarkan. Di balik kulitnya yang berduri, tersimpan potensi ekonomi yang menjanjikan. Sebagai salah satu komoditas hortikultura unggulan, nanas punya daya tarik tinggi, baik di pasar dalam negeri maupun untuk pasar ekspor ke luar negeri. Dan menariknya, permintaan nanas di pasar domestik terus menunjukkan peningkatan. Artinya peluang bagi petani dan pelaku usaha lokal semakin terbuka lebar. Di tanah gambut Desa Sukajadi, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, hamparan nanas madu tumbuh baik dan subur, menghasilkan nanas madu yang berkualitas. Di antara jenis nanas yang dibudayakan oleh petani di Desa Sukajadi, Kecamatan Kuala Cenaku, jenis nanas madu adalah yang paling banyak dibudidayakan di daerah tersebut karena permintaan terhadap jenis ini cukup baik di pasaran. Jadi dari kebun nanas, lantaran kontur tanahnya tanah bergambut yang kering, jadi sangat cocok sekali untuk tanaman nanas. Terlebih-lebih untuk unggulan ataupun ikon
Kabupaten Indragiri sekarang nanas madu itu khususnya dari Desa Sukajadi. Ya kami mohon kepada pemerintahan kabupaten, jalan penghubung, akses jalan penghubung di Desa Sukajadi, posisi sekarang ini posisi di seberang, cuman satu desa. Rasanya kalau untuk struktur jembatan tidak sangat dimungkinkan. Nah, akses menjelang penghubung dua desa dari Desa Teluk Sungkai sampai Sukajadi menyusur dulu sejauh kurang lebih 2 km itu masih buruk sekali. Jadi masyarakat kami di sini mengeluarkan hasil nanas masih agak susah payah. Terus posisi di seberang, khususnya di tanah gambut, areal yang kebanyakan nanas madu ataupun nanas muris di Desa Sukajadi ini, untuk menjelang ke lokasi kebun, ya mohon maaf tanahnya gambut, kena hujan 1 hari, 1 minggu belum bisa mengering. Nah, jalan usaha tani mohon dibantu, disegerakan biar masyarakat di desa kami ini bisa enak mengeluarkan hasil daripada pertanian. Itu untuk yang pertama masalah sarana jalan. Untuk yang selanjutnya masalah pemasaran, yakni sehubungan hampir mayoritas masyarakat di Desa Sukajadi ini menanam nanas madu untuk nambah penopang penghasilan dari hasil sawit yang kurang menguntungkan lantaran kontur tanahnya gambut. Ini mohon untuk pupuk nanti kalau pas panen raya itu ada yang menampung ataupun ada yang memasarkan sampai sejauh di Kota Pekanbaru. Selama ini sudah ada yang merintis juga. Kawan dari sini satu punya pasar di daerah Arengka, itu 1 minggu kurang lebih 2 kali untuk membawa L300 khususnya nanas madu. Jadi untuk kawasan wilayah Kota Pekanbaru, nanas madu Desa Sukajadi sudah mengenalnya. Artinya di masyarakat sini seluruh petani merasakan bahwa akses jalan yang justru menyulitkan masyarakat. Karena kita rasakan juga tadi Bapak, kita harus menyeberangi sungai, kemudian akses jalan ke dalam hanya bisa ditempuh menggunakan sepeda motor. Dan kemudian itu yang berdampak kepada penjualan. Sehingga ketika sedang panen raya itu untuk aksesnya susah untuk secara dalam jangka yang dan jumlah yang banyak ya Pak ya. Seperti itu. Nah, dari Bapak Supardi nih yang sudah Bapak Suparmin yang sudah menemani saya tadi sampai ke hamparan perkebunan nanas ini. Bapak sudah berapa lama Pak menjadi petani nanas? Ya, kalau dari awal perintisan tuh mungkin ya kurang lebih aja sesama kawan yang di Desa Sukajadi, ya kurang lebih dari 2011 itu memang awal-awal kita udah mulai merintis tanaman nanas itu. Namun kan tadinya petani di Sukajadi kan belum mengenal juga semua nanas. Dengan istilahnya bisa berpikir istilah untuk menambah nopang untuk penambahan ekonomi itulah lantaran kawan-kawan udah pada mengembangkan tanaman nanas, jadi ada penghasilan yang dari luar dari sawit itu ada yang untuk hari-hari. Cuman ada istilahnya dari petani ini kan masih ada yang belum itu tadi, mungkin ada juga yang dibilangkan sama Pak Suparman tadi, masalah dari segi penjualan itu betul juga yang kami dapat informasi itu dari seluruh petani yang di Desa Sukajadi juga mengeluhnya demikian. Dan saya sendiri yang selaku istilahnya di sini termasuk juga saya pengepul nanas. Jadi kami bisa dikatakan setiap hari itu bawa nanas itu juga keluar. Memang kendalanya yang paling terutama yang apa yang dibilangkan pada Pak Suparman tadi, masalah mengenai transportasi satu, dan yang kedua mengenai pemasaran juga iya. Terus namun kami sendiri ini memang masih ada istilahnya pengharapan dari pemerintah setempat ini. Ya kalau sekiranya memang apa itu namanya, kalau udah muncak penghasilan ini kan kalau kita mengeluarkan itu cuman sekedar bawa keranjang tuh berapalah muatnya, ya kan. Jadi kalau bisa saya minta tolong
kamilah dibantu untuk transportasinya, atau kalau bisa ya jenis-jenis roda 3 bisa kami itu bisa dapat mengeluarkan agak banyak sedikit dari yang hari-hari kami bawa sama keranjang gitu loh. Baik. Artinya sudah lebih dari 10 tahun sebenarnya bertani sebagai petani nanas ya, ini, mungkin ya, Pak, ya? udah belasan lah itu. Hal lain Pak yang Bapak rasakan mewakili seluruh petani nanas yang ada di Desa Sukajadi ini, hal lain apa Pak yang Bapak rasakan? Harapan semua masyarakat di Desa Sukajadi, khususnya petani nanas, ya kami datang di sini selaku masyarakat transmigrasi, otomatis ditempatkan dibagi wilayah. Nah, mohon untuk pembatas antara desa, pembatas wilayah. Ini lantaran hama, kendala hama banyaknya babi. Kalau dibikin parit keliling, melingkar, inilah Sukajadi di dalam. Itu mungkin kendala hama bisa agak terkurangi juga. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk cakupan wilayah petani ini sudah tidak ada desa lain yang bisa menyerobot ataupun memiliki, apalagi menguasai. Jadi jelas hak kepemilikan masyarakat desa di Sukajadi. Sudah barang tentu masih banyak lahan yang masih tidur. Baik. Dalam rencana ke depan ini dibuka untuk pengembangan areal nanas. Mohon bantuannya kepada pemerintahan yang ada di sini. Tolonglah kami yang posisi di seberang dengan susah payah menanam, bertahan hidup, mengeluarkan hasil. Ini mohon dibantu untuk bisa realisasi segala cita-cita dan untuk kemudahan generasi penerus masyarakat di sini. Baik, nanti akan kita bantu untuk sampaikan kepada pemangku kepentingan di pemerintahan, Pak. Dan dari Bapak Suparmin, ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan, mungkin keluh kesah yang dapat mewakili para petani nanas yang ada di Desa Sukajadi? Yang terus terang ya, pada intinya yang paling dipentingkan sama petani yang terutama tuh akses jalan. Jalan itu yang paling utama ya Pak ya. Toh kita itu punya penghasilan banyak, tapi kalau akses jalan ini memang nggak memadai, mungkinnya agak kesulitan juga. Nah, mungkin itu yang untuk dipentingkan. Terima kasih Bapak Suparman, Bapak Suparmin sudah berbagi kisah inspiratif dan juga perjuangannya mewakili seluruh petani nanas yang ada di Desa Sukajadi, Indragiri Hulu. Ya pemirsa, itu tadi keluh kesah dan tantangan yang dirasakan oleh para petani nanas madu yang ada di Indragiri Hulu. Untuk itulah nanti persoalan-persoalan yang akan kita sampaikan kepada pemangku pemerintahan, pemangku kepentingan di negeri ini. Untuk itu pemirsa terus saksikan Suara Desa. Kalau permasalahan nanas madu di Desa Sukajadi ini Pak, apalagi tentang kalau datangnya banjir. Di desa kami selalu banjir di bulan-bulan 12, 1 sampai bulan 3. Itu kendalanya banjir tadi, pohon nanas terendam air, jadi busuk, dan buah yang sudah mau keluar kan tak bisa dipanen, masih keadaan mentah gitu, atau mau putiknya kan tidak bisa dipanen. Adapun yang bisa dipanen, akses kami keluar sangat terkendala, susah, seperti banjir, sampai ke seberang sana menunggu mobil datang untuk mengangkutnya, itu kan keluar tuh kita agak kesulitan, masyarakat Desa Sukajadi ini. Biaya kalau banjir tuh Pak, yang biasanya kita perharinya 10.000, PP mengangkut nanas dengan naik keranjang, para petani nanas madu ini bisa, kalau satu keranjang itu kalau pakai nanas dalam keadaan banjir, PP-nya bisa 50.000. Jadi demi untuk mengeluarkan akses hasil petani nanas, mau tidak mau kami harus mau membayar dengan ongkos yang 50.000 tadi. Harapan kami memang sangat
luar biasa mengharapkan kepada pemerintah supaya ada jembatan yang untuk menyeberangi sungai kami ini bisa dibangun, karena itu harapan kami yang telah lama saya tinggal di desa Sukajadi ini selama 25 tahun. Sampai saat ini hanya kabar, tapi kenyataannya belum ada dikabulkan oleh pemerintah. Kalau tidak di jembatan, harapan kami dengan pemerintah jalan yang menuju ke desa, menuju arah ke Tembilahan, maunya segera dibangun, karena di situ ada harapan jembatan sudah dibangun. Sampai sekarang jalan itu menuju ke desa kami juga. Sampai saat ini memang belum ada juga penyelesaiannya. Harapan kami masyarakat desa Sukajadi maunya itu memang segera dibangun atau dibuatkan jembatan, Pak. Harapan kami ya untuk komunitas Nanas Madu kami ini supaya bisa berkembang, maju, pemasarannya lancar, dan kami punya pemasaran yang harganya itu agak meningkatlah lagi gitu. Oh, kalau kendala kami bagi UMKM ini sendiri adalah yang pertama pemasaran, Pak. Inti pertamanya adalah pemasaran. Kalau seandainya pemasaran itu lancar, berarti kami dari warga, dari UMKM pun ikut lancar juga. Kalau dari segi bahan bakunya, kalau seandainya dari distributor misalnya ada di toko apa dari itu bisa terjangkau membeli, kami tidak istilahnya dengan gampang kami dapat membelinya, Pak, dengan tersedianya bahan baku tadi. Oh, harapan kami untuk kedepannya itu bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Harapan lagi untuk pemerintah itu bisa dapat menampung ekonomi kami ini untuk lebih meningkat lagi dan menuju masa depan bisa membantu perekonomian dalam keluarga kami ini dan berguna juga untuk ke depan walaupun ke belakang sebagai pewaris kami nantinya. Kalau persoalan lainnya ya yang lebih dari inti dari terkecuali dari pemasaran tadi itu ya Pak, kendala dengan jalan, Pak. Jalan kami untuk menuju ke yang kami tuju tadi itu belum sepenuhnya meningkat dengan sistem dari penjualan kami tadi. Lebih mahal kendaraannya, transportasi kami yang kami jangkau untuk pemasaran tadi daripada harga yang kami jual tadi. Kalau musim-musim tertentu, Pak, dari permintaan tadi lancar. Musim tertentu dengan arti kata di waktu Lebaran, bulan puasa itu peningkatan meningkat. Hasil ekonomi kami meningkat. Tapi setelah itu tuh warga itu dominan itu lebih cenderung ke kebutuhan pribadi, ekonomi pribadi masing-masing, misalnya beli beras, beli apa segala macam gitu. Mungkin untuk kendala pedagang untuk penjualan nanas, kalau soal akses barang buah nanas di jalan, karena di sini kan mobil tidak bisa masuk ke desa, jadi kami biaya operasionalnya menambah karena kan naik sepeda motor. Soalnya untuk akses ke kebunnya jauh dari perumahan juga. Dan soal pembuangan nanas, penjualan nanas, jika buah meledak kan kami harus mencari pedagang lain. Kalau pedagang harus menjualnya satu-satu di pasar, itu agak sulit, mungkin banyak yang busuk. Jadi kami berharap ada pengepul yang bisa mengambil buah-buah nanas yang saat meledak dan saat tidak ada. Pemirsa Suara Desa, senang sekali tadi kita sudah berkunjung ke salah satu desa dengan penghasil nanas madu yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Desa Sukajadi, dan kita sudah melihat langsung dan berjumpa langsung dengan para petani nanas yang ada di sana. Dan saat ini saya sudah berada bersama Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Bapak Ade Agus Hartanto, SOS MSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Bapak? Alhamdulillah. Masya Allah. Senang sekali kita bisa hadir di
Indragiri Hulu dan datang langsung ke desa Sukajadi kemarin Bapak. Nah, kami melihat Pak, luar biasa sekali semangat para petani nanas madu yang ada di sana, dan sudah mencicipi langsung manis dan legitnya nanas madu di sana, luar biasa sekali. Pak, melihat potensi nanas madu yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini Pak, seperti apa pemangku pemerintah saat ini melihat potensi yang luar biasa ini Pak? Baik, pertama terima kasih nih kami sudah dikunjungi dari teman-teman terkait tentang potensi nanas madu. Kabupaten Indragiri Hulu ini salah satu sektor andalan dari sisi pertanian masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, dan minggu lalu juga saya salah satu yang kita sampaikan kepada Kementerian Pertanian terkait tentang nanas madu yang ada di Kabupaten Indragiri. Secara geografis kita diuntungkan karena memang tanah kita ini sangat layak sekali untuk ditanami nanas madu itu sendiri. Nah, kami dari pemerintah baru mulai mengawali, kemudian memapping atau memetakan kondisi petani terkait khususnya nanas madu di samping pertanian yang lain. Nah, nanas madu ini salah satu unggulan yang akan kita jadikan unggulan Kabupaten Indragiri Hulu itu sendiri, karena turunannya juga cukup banyak. Sehingga ini salah satu potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Indragiri Hulu yang insya Allah nanti pemasarannya tentu akan kita seriuskan. Untuk sisi pemasaran saya juga sudah konsultasi dengan Wakil Menteri Perdagangan beberapa waktu yang lalu, dan beliau sangat respon sekali. Tinggal bagaimana dorongan dari pemerintah daerah dan kerjasama dengan petani ini kita solidkan sehingga bisa mendapat capaian hasil maksimal dari pertanian nanas yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Ya Pak, menyambung kembali apa yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait pemasaran nanas madu. Untuk lebih luas lagi, apa Pak langkah-langkah pemerintah selanjutnya yang akan dieksekusi? Nah, pertama tentu pendampingan harus kita lakukan kepada sektor pertanian nanas ini. Ini memang karena ini transisi, secara anggaran kami sedang masih memetakan kemampuan keuangan daerah, ditambah adanya efisiensi, namun tidak berarti menggagalkan semua rencana-rencana kita. Nah, bagaimana tentang nanas madu ke depannya? Nah, kalau kita jual nanasnya saja, saya rasa nilainya nilai ekonomisnya tidak terlalu berdampak. Tapi ketika kemasannya, kalau nanas ini kita olah menjadi turunan selai dan sebagainya, saya rasa, dan dikemas dengan kemasan yang baik, maka nilai ekonomisnya akan tumbuh. Kemudian pemasarannya juga tidak akan terlalu sulit, sehingga capaian kita ini bisa menjadi konsumsi nasional, bahkan kita bisa mengirim sampai ke luar negeri. Itu target kita untuk produksi nanas yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Nah Pak, kita juga melihat Pak di lapangan secara langsung tidak hanya nanas madunya yang manis, tetapi juga semangat para petani nanas madu sendiri itu luar biasa sekali untuk terus mengembangkan. Nah, seperti apa support pemerintah Pak nantinya untuk memfasilitasi para petani yang ada di Indragiri Hulu? Nah, sejauh ini tentu kami belum sampai pada tahap untuk langsung eksekusi di pelaku pertanian ini. Kami masih pada pemetaan dari sisi anggaran. Yang kedua, kita juga menghimpun permasalahan. Banyak sekali pengaduan sama saya tentang pertanian yang ada di desa-desa ini. Mulai dari persoalan modal, sehingga mereka juga punya keluhan tentang daya beli yang rendah, karena memang dari awalnya yang mengelolanya bukan dari pemerintah, kecenderungannya dari swasta lah, kira-kira gitu, yang memodali sehingga harga dimonopoli. Nah, ini yang harus kita lakukan kajian mendalam, bagaimana ini semua nanti ke depan bisa diambil alih oleh pemerintah dan bisa menimbulkan nilai ekonomis yang tinggi bagi petani itu sendiri, sehingga semangatnya lebih lebih terpacu lagi untuk menghasilkan hasil tani yang luar biasa. Dan kami punya keyakinan itu karena teman-teman juga sudah lihat sendiri bagaimana masyarakat ini, di samping memang ini menjadi sumber ekonominya, tapi memang di situ saya lihat ada hobi yang begitu besar guna pengembangan dari sektor pertanian khususnya nanas madu. Maka
target kita tahun ini kita sudah bisa memberikan stimulus, karena pemerintah itu APBD ini kan fungsinya stimulus. APBD ini fungsinya stimulus, bagaimana bisa mendongkrak capaian-capaian yang hari ini mungkin 5, ke depan bisa 50 gitu. Nah ini yang mungkin kita lakukan dari sektor pertanian itu sendiri. Ya Pak, melihat potensi yang luar biasa, kemudian juga begitu semangatnya para petani yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini, apa harapan Bapak selaku Bupati? Nah, yang pertama tentu tetap menjaga konsistensi kita di desa-desa, seluruh kelompok tani yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, bukan hanya di Sukajadi saya rasa, tapi di seluruhnya. Di seluruh desa yang memiliki potensi-potensi desa tentu yang berbeda-beda. Dulu kita punya yang paling fenomenal kan dodol kedondong. Sekarang sudah kemarin ada acara di Kernasda, saya tanya dodol kedondong masih ada tidak ya? Sudah tidak ada lagi, karena kedondongnya sudah tidak ada ya. Nah ini juga akan terus kita berikan penyemangat bagi seluruh petani yang ada di Indragiri Hulu. Nah, juga seiring dengan keinginan Presiden kita, Presiden Prabowo, bagaimana ke depan Indonesia ini bisa berdiri di kaki sendiri dari seluruh sektor, swasembada pangan, pertanian kita maju, sehingga ketergantungan kita yang selama ini keluar bisa kita balik, sehingga yang di luar berketergantungan dengan kita. Ini barangkali, dan harapan saya tentu bahwa seluruh petani tetap semangat, beri kami waktu, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang baru berusia 3 bulan ini, saya sedang bersama teman-teman merapikan ini semua, melakukan pemetaan, mapping, dan kita akan mulai pekerjaan ini dalam waktu yang dekat ini, ketika memang rencana-rencana kita ini disetujui oleh di lingkungan pemerintah itu sendiri, termasuk DPR dan nanti pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Ya, kami terus mencari upaya-upaya bagaimana bisa memaksimalkan pertanian yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Dan juga mungkin pesan-pesannya nih Pak untuk para petani yang luar biasa sekali berjuang untuk terus menghasilkan nanas madu, agar seperti yang Bapak sampaikan tadi juga ada produk-produk turunannya ya Pak ya. Nah, boleh diberikan semangat Pak untuk para petani nanas madu yang ada di Indragiri Hulu. Yang pertama tetap semangat, gerakan perubahan yang kami canangkan ini mudah-mudahan juga membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan kita sampai di tingkat desa, khususnya sektor pertanian. Saya di periode ke kami ini ingin tidak ada lagi jarak antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kita semua bisa seiring sejalan, pemerintah bisa tahu secara detail persoalan yang ada di lapangan, sehingga kita sama-sama mencari solusi untuk capaian-capaian terbaik kita dari sektor pertanian di seluruh jenis pertanian yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Maka masukan dari penggiat tani, kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu menjadi satu hal yang penting guna kami untuk memberikan sasaran-sasaran capaian, memberikan dorongan dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui APBD Kabupaten Indragiri Hulu. Itu yang barangkali bisa kami sampaikan, dan tetap semangat lah intinya itu. Baik, Bapak terima kasih sudah berbincang bersama kami terkait nanas madu yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini. Ya pemirsa, semoga statement tadi dapat menjadi support dan juga dorongan dalam sektor perkebunan dan pertanian nanas madu yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Ya pemirsa, setelah ini kita akan hadirkan seorang sosok inspiratif untuk kita bersama saksikan, dan untuk itu teruslah di Suara Desa. Desa Sukajadi terbagi menjadi 4 dusun, yakni Dusun Sukamaju, Dusun Tanjung Rantau, Dusun Tasik Rumbia 1, serta Dusun Tasik Rumbia 2. Sukamaju dan Dusun Tanjung Rantau, masyarakatnya berprofesi sebagai petani padi serta petani kelapa sawit. Sedangkan
Sedangkan Dusun Rumbia 1 dan 2, masyarakatnya tinggal di lahan gambut yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit dan nanas madu. Masyarakat di 4 dusun tersebut tinggal secara berdampingan dengan dipimpin oleh seorang kepala desa yang berperan penting dan sangatlah dibutuhkan. Karena komoditi nanas madu yang dihasilkan tidak akan dapat berjalan seperti yang diharapkan jika tidak bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Mengingat bahwa komoditi tanaman nanas memerlukan pemasaran yang baik. Ya, Desa Sukajadi ini, Pak, ada 4 dusun, yaitu dusun yang pertama Dusun Sukamaju, yang kedua Dusun Tanjung Rantau. Yang 2 dusun ini, Pak, itu masyarakatnya berpenghasilan dengan petani padi, Pak. Jadi yang 2 dusun ini ada penghasilannya padi dan ada juga kelapa sawit. Jadi berbeda dengan yang 2 dusun lagi, yaitu yang 2 dusun ini, Dusun Tasik Rumbia 1 dan 2 ini, masyarakatnya tinggal di lahan gambut. Kalau di Dusun Tasik Rumbia 1 dan 2 ini, yang masyarakatnya itu tinggal di Dusun Tasik Rumbia 2 dan 1 ini, Pak, masyarakatnya ada berpenghasilan kelapa sawit dan juga tanaman nanas madu, Pak. Ya, kami untuk mendukung petani nanas madu yang ada di 2 dusun ini, tentunya kami juga ada bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, Pak. Jadi untuk menghasilkan produksi yang baik, tentunya kami harus bekerja sama dengan pemerintahan, Pak. Ini, Pak. Tuntutannya ini, Pak, kalau untuk tanaman nanas madu ini, tanaman nanas ini sebetulnya bukanlah tanaman yang manja, Pak. Dia mudah untuk dirawat dan bisa menghasilkan penghasilan yang maksimal, Pak. Dalam kita hasil produksi dari tanaman nanas madu ini, ya tentu ada beberapa hal ataupun kendala yang selama ini masyarakat rasakan, yaitu untuk ini, Pak, masalah pemasaran, Pak. Kalau masalah peran Pak Suta untuk di Desa Sukajadi ini, beliau ini selalu memberikan motivasi baik kepada petani maupun kepada ibu-ibu UMKM di Desa Sukajadi ini. Beliau selalu memberikan motivasi yang baik, sehingga di desa kami ini dimasukkan dalam salah satu program yang belum sampai saat ini, yang belum berjalan, itu wisata nanas madu, Pak. Masih di dalam perencanaan. Keinginan saya, apa yang dicita-citakan sama Pak Suta untuk Desa Sukajadi ini, tentunya apa yang diniatkan beliau untuk menjadikan Desa Sukajadi ini desa wisata, tentunya kami berharap penuh kepada Pak Suta dan pemerintahan yang ada. Tentunya ini akan memberikan satu masukan untuk desa kami, untuk membuat desa kami ini lebih baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa sampan ya? Bisa lah. Kayak dari buat kalau zaman dulu kita di pantai. Di balik hasil panen yang melimpah,
bukan hanya kerja keras petani yang berbicara. Tentu ada sosok yang perannya sering luput dari sorotan. Ialah penyuluh pertanian. Sektor pertanian tentunya tidak akan pernah lepas dari peranan seorang penyuluh pertanian sebagai ujung tombak dan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi petani sebagai pelaku utama pada sektor pertanian. Sebagai optimalisasi kegiatan budidaya pertanian sekaligus pemantik terwujudnya swasembada pangan, peran penyuluh pertanian kini makin penting dan strategis, terutama di era modernisasi inovasi pertanian yang menuntut petani untuk terus berkembang dan beradaptasi. Pak Suta adalah seorang penyuluh yang selalu dinantikan kehadirannya oleh masyarakat Desa Sukajadi, Kecamatan Kuala Cenaku. Nah ini satu hal yang unik lah, sebenarnya kita juga ada bekerja sama dengan Dinas Disperindak Kabupaten Indragiri Hulu, Pak. Strategi untuk dodol nanas madu. Beliau yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta inovasi-inovasi di bidang pertanian, terutama para petani nanas madu. Berkat usaha beliau, hasil tanaman nanas sudah dapat dipasarkan dan tembus ke pasar internasional. Awal mula saya ke Desa Sukajadi pada tahun 2019 ketika COVID melanda. Kami turun melihat potensi yang ada di Desa Sukajadi. Saat itu potensi yang kami temukan salah satunya ada komoditi nanas dan juga produk olahan dari KWT, kelompok wanita tani. Mereka memproduksi dodol nanas. Nah, ada ketertarikan kami untuk melihat potensi ini karena dari hasil uji lab yang kita dapatkan, buah nanas Sukajadi ini memiliki potensi, memiliki rasa yang spesifik dibandingkan dengan nanas yang di luar sana. Ya, salah satunya adalah kandungan airnya itu cukup tinggi. Kemudian dari segi sukrosa, selusanya itu juga tinggi. Nah, terkait juga produk turunannya berupa dodol nanas. Ini juga menjadi ketertarikan kami karena Desa Sukajadi memiliki kreativitas untuk mendiversifikasi produk. Jadi mereka melakukan produk olahan turunannya dari buah nanas segar, dijadikan produk olahan pangan lainnya. Nah, salah satunya adalah dodol nanas. Cita rasa dodol nanas ini memang khas rasa asam nanasnya, dan di wilayah Indragiri Hulu hanya Desa Sukajadi yang memproduksi dodol nanas. Jadi potensi yang spesifik inilah yang menjadi ketertarikan saya untuk bagaimana mengembangkan dan membina, membantu masyarakat untuk agar produksinya lebih bagus, ya kan, terutama dari sisi masa simpan, kemudian kemasan, dan juga perizinannya. Kalau di Desa Sukajadi ini puncaknya kami mulai masuk setelah COVID di 2020. Di situ kami melihat ada harapan selain produksi buah nanas, ada produk turunan lainnya yang bisa untuk menjadikan income, salah satunya dodol nanas. Nah, ini menjadi ketertarikan kami bagaimana bisa memfasilitasi, dan saat ini alhamdulillah dari sisi perizinan sudah terlengkapi lah untuk dodol nanasnya. Tantangannya cukup besar karena salah satunya adalah wilayah produksi terutama dari komoditi buah segarnya dan juga pelaku industri kecil menengahnya ini cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, sekitar 25 kilo. Ini menjadi tantangan dalam hal pembinaan karena akses untuk membina kemari itu juga butuh waktu, dan kemudian juga transfer informasi juga sangat terbatas karena
jaringan komunikasi juga terbatas. Nah, jadi kita berupaya melakukan pembinaan langsung, memberikan stimulan-stimulan, memberikan metode-metode agar bagaimana mereka bisa memperbaiki hasil produksi mereka gitu. Ya, salah satu strategi kita bagaimana Desa Sukajadi ini meningkat secara perekonomiannya adalah mempromosikan potensi buah nanas dan produk turunannya. Nah, kita berupaya bagaimana mendatangkan orang luar menuju Desa Sukajadi dalam konsep sebuah wisata. Jadi dalam wisata itu adalah konteksnya adalah agroeduwisata. Jadi kita menciptakan sebuah wisata yang berbasis pendidikan agrowisatanya seperti itu. Jadi ketika nanti diciptakan fasilitas-fasilitas pendukungnya, kita berharap orang luar tertarik dengan konsep wisata yang kita tawarkan. Jadi nanti mereka akan mengenal kuliner-kuliner setempatan yang ada di sini, seperti itu. Ya. Teknologi di sektor budidaya nanas kini semakin berkembang. Tak hanya soal alat, tapi juga mencakup aspek teknis dalam pengelolaan tanaman. Mulai dari pemupukan yang lebih tepat sasaran, penggunaan mesin seperti boom sprayer, hingga manajemen pasca panen yang semakin terarah dan modern. Semua ini dilakukan untuk mendukung hasil panen yang lebih maksimal dan berkualitas. Buah nanas memiliki beragam manfaat untuk tubuh, mulai dari membantu kerja organ pencernaan, menyehatkan kulit, hingga menjaga kekuatan tulang dan sendi. Buah tropis ini juga punya peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh, mengontrol kadar kolesterol, dan membantu menstabilkan tekanan darah. Maka tak heran kalau nanas disebut sebagai buah yang kaya manfaat luar dan dalam. Buah nanas ini mempunyai umur simpan yang terbatas, sehingga bisa busuk jika sudah melewati umur simpannya. Oleh karena itu, buah nanas ini perlu diolah menjadi produk pangan olahan yang mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Assalamualaikum, Bu. Salah satu produk pangan olahan yang potensial adalah dodol nanas. Usaha inilah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukajadi, Kecamatan Kuala Cenaku, terutama para ibu-ibu untuk menambah penghasilan serta mengisi waktu luang. Bu, berarti ini udah selesai nanasnya. Ini mau kita apain lagi nih, Bu? Ini kita cuci, setelah cuci kita potong. Pengolahan buah nanas menjadi produk dodol nanas juga akan meningkatkan nilai jual buah nanas. Dampak positif lain dari pengolahan buah nanas menjadi dodol adalah terciptanya lapangan pekerjaan yang akan menyerap tenaga kerja. Selain buah nanas itu sendiri, bahan baku yang diperlukan untuk membuat dodol nanas adalah gula, tepung terigu, serta minyak goreng. Proses pembuatan nanas menjadi dodol nanas dapat dimulai dengan memotong kulit buah nanas, kemudian dicuci di air yang mengalir, lalu
nanas dipotong-potong untuk kemudian di blender atau dihaluskan dengan menggunakan alat pemotong. Setelah halus, nanas ditaruh di dalam wadah untuk selanjutnya diberi tepung terigu. Goreng serta gula pasir dimasukkan setelah adonan tercampur rata dengan tepung terigu. Saat penambahan gula, perlu dilakukan pengadukan agar gula yang ditambahkan bisa larut dengan sempurna. Proses memasak dilanjutkan dengan api sedang dan sambil diaduk agar dodol nanas dapat masak merata dan tidak gosong. Setelah adonan berubah padat menjadi dodol, maka harus dilakukan pendinginan untuk kemudian dapat dikemas. Jenis kemasan yang digunakan bisa berbentuk plastik dengan berbagai macam ukuran. Produk dodol siap dikemas setelah proses pendinginan dan siap untuk dipasangkan label kemasan. Dalam proses tradisional, mengaduk adonan dodol nanas membutuhkan kesabaran ekstra. Selama kurang lebih 4 jam, adonan dodol harus terus diaduk di atas api yang langsung mengenai wajan. Setelah matang, adonan dodol didiamkan selama 1 malam. Dan keesokan harinya, barulah dodol nanas ini dikemas dengan rapi. Lewat proses yang masih tradisional dan tanpa bahan pengawet, dodol nanas dapat bertahan selama 1 bulan. Saat ini, proses memasak dodol tidak lagi sepenuhnya dengan cara tradisional. Inovasi hadir, memasak akan mesin pengaduk yang lebih memudahkan dan menjaga kestabilan suhu selama proses memasak dodol. Meski memasak dodol memakan waktu yang lebih lama, yakni 5,5 jam, dikarenakan panas api tidak langsung mengenai wajan. Namun hal ini justru menghasilkan dodol nanas yang lebih tahan lama. Tanpa bahan pengawet, dodol nanas dapat disimpan hingga 3 bulan tanpa mengurangi kualitasnya. Berarti ini sebelum rasa dodol nanas yang dibuat dari nanas madu menghasilkan sensasi yang khas dan tak biasa. Manisnya pas, legitnya lembut di lidah, membuat siapapun yang mencicipinya langsung jatuh hati sejak gigitan pertama. Dari ladang nanas yang membentang luas di Desa Sukajadi, tepatnya di Indragiri Hulu, dukung terus para petani lokal, cintai produk dalam negeri, dan yakin bahwa pembangunan Indonesia dapat dimulai dari desa. Karena suara desa adalah kekuatan pembangunan, maka jangan lelah mencintai negeri ini dari akar rumput. Begitu saya Dwi Asih, pamit undur diri dari Indragiri Hulu. Terus saksikan Suara Desa hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa.